Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas asuransi kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kita membeli mobil, apakah otomatis mendapatkan polis asuransi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, saya mencoba memberikan ulasan tentang asuransi kendaraan serta tip-tip untuk memilih perusahaan asuransi. Jika kita di kota besar sudah menjadi tuntutan hidup untuk memiliki kendaraan, tak heran jika jumlah kendaraan bermotor di Indonesia jumlahnya semakin hari semakin bertambah banyak. Orang membeli mobil bisa dengan cara tunai, tapi tidak sedikit juga yang membelinya secara kredit atau angsuran. Dan menurut data Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia, pada tahun 2019, tingkat pembelian mobil secara kredit mencapai 70%. Dengan tingginya penjualan kendaraan, maka risiko yang dialami juga akan semakin tinggi. Maka dari itu, asuransi sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, bagi Anda yang membeli mobil secara kredit atau angsuran, sudah dapat dipastikan akan dilengkapi dengan polis asuransi kendaraan bermotor yang memang dipersyaratkan oleh dealer atau leasing. Nah, tapi ketika Anda membeli secara tunai atau cash, maka asuransi biasanya tidak diwajibkan untuk dibeli. Karena di Indonesia, asuransi kendaraan bermotor bukanlah hal yang diwajibkan. Berbeda dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Singapura, yang bahkan negara-negara tersebut dapat memberikan sanksi hukum apabila masyarakat tidak melibatkan kendaraannya dalam program asuransi atau tidak membeli asuransi kendaraan bermotor. Nah, kemudian di Indonesia, mobil-mobil yang tahun lama atau yang sudah lunas cicilan kreditnya biasanya pada enggan memperpanjang asuransi kendaraannya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya manfaat asuransi kendaraan bagi pemilik mobil? Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana risiko akan terjadi, dan selalu susah untuk diprediksi. Dengan membeli asuransi, maka kita nanti akan merasa lebih aman dalam berkendara di jalan raya. Nah, Anda boleh saja dalam mengendarai kendaraan selalu mengikuti peraturan lalu lintas, selalu merawat mobil. Namun, risiko bisa datang dari luar tanpa kita ketahui dan bisa datang suatu waktu tanpa kita duga. Seperti ditabrak kendaraan lainnya, kemudian pencurian, ditimpa pohon, pengerusakan oleh pihak ketiga, dan lain sebagainya. Nah, apalagi Anda tinggal di daerah yang rawan akan bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga kebakaran, maka adalah keputusan yang sangat tepat untuk mengasuransikan kendaraan Anda. Nah, selanjutnya, Anda harus mengetahui jenis asuransi kendaraan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Yang biasanya ada dua, yaitu pertanggungan secara komprehensif atau all risk, dan pertanggungan total loss only atau TLO, yang biasa juga dikenal dengan asuransi kehilangan atau pencurian saja. Nah, kemudian bedanya apa? Kalau asuransi komprehensif atau all risk, mereka akan membayar klaim untuk segala jenis kerusakan, mulai dari kerusakan ringan, berat, hingga kehilangan, asalkan tidak dikecualikan di dalam polis Anda. Nah, sementara asuransi total loss only akan membayar klaim atas kerusakan lebih dari 75% pada kendaraan Anda, atau terjadi kehilangan atau pencurian atas mobil tersebut. Nah, selain polis standar yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, maka Anda dapat juga memperluas jaminan seperti gempa bumi,
letusan gunung berapi, banjir, tsunami, angin ribut, risiko huru-hara atau kerusuhan, dan lainnya. Nah, tentunya akan nanti Anda dikenakan tambahan premi atau loading premium. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya memilih perusahaan asuransi yang bagus atau yang baik? Yang pertama, Anda harus mencari tahu reputasi perusahaan asuransi tersebut sebelum membeli polis asuransi kendaraan bermotor. Ada kurang lebih 25 perusahaan asuransi umum yang menawarkan asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Yang kedua, Anda harus cari tahu bagaimana pelayanan dan premi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan atau tidak. Yang ketiga, apabila Anda menggunakan agen, maka pastikan agen tersebut terdaftar di perusahaan asuransi tersebut dan mempunyai sertifikat keagenan. 4. Anda harus melihat apakah perusahaan asuransi itu mempunyai banyak cabang atau tidak. Hal ini sangat penting karena apabila kendaraan Anda mengalami risiko di luar wilayah tempat tinggal Anda, maka Anda bisa ke cabang terdekat. Yang 5. Manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi apa saja? Biasanya ada fasilitas tambahan seperti penerbitan polis secara cepat, fasilitas direct gratis, layanan gratis ambulan, penggantian mobil, dan layanan emergensi gratis. Dan pilih asuransi dengan banyak manfaat tapi dengan tetap mempertimbangkan reputasi perusahaan asuransi tersebut serta premi yang ditawarkan. 6. Bengkel yang menjadi rekanan. Ya, kalau Anda telah mempunyai bengkel pilihan, maka cari tahu apakah bengkel pilihan Anda tersebut sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi yang Anda pilih. Syukur-syukur bengkel pilihan Anda sudah menjadi rekanan pada perusahaan asuransi tersebut. Nah, tapi kalau tidak, Anda harus mempertimbangkan bengkel rekanan yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi dengan melihat lampiran di polis. Yang ketujuh, untuk kaum milenial dan kekinian yang paling penting dilihat apakah perusahaan asuransi tersebut mempunyai layanan digital dengan baik. Ya, baik secara aplikasi mereka atau mereka bekerja sama dengan platform-platform digital di marketplace yang menyediakan layanan asuransi kendaraan bermotor. Sehingga memudahkan Anda saat penerbitan polis, melihat lokasi bengkel, hingga kemudahan cara mengajukan klaim secara online. Di era serba digital ini sudah banyak perusahaan asuransi mobil yang memiliki aplikasi online. Jadi, pilih asuransi mobil yang memiliki layanan klaim secara online, sebab hal ini akan menguntungkan Anda. Misalkan, sewaktu-waktu mobil Anda mengalami risiko dan Anda berada di jalan tol atau jauh dari wilayah tempat tinggal Anda bisa langsung melakukan klaim pemberitahuan kepada perusahaan asuransi melalui aplikasi yang disediakan di ponsel pintar Anda dengan cepat. Nah, itu kira-kira info singkat yang saya bisa sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar Anda dapat menerima informasi video terbaru dari kami. Selanjutnya di video-video lain nanti akan kami bahas secara rinci bagaimana pertanggungan secara orlis atau total loss only yang berlaku di Indonesia dan diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Baik, demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Salam.